miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar doa minta, bukan sekedar mohon, bukan sekedar nangis, merengek-rengek, jerat-jerit sama Tuhan. Tapi engkau harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Terutama yang pelayan-pelayan Tuhan ini. Doamu minimal 2 jam sehari. Kan dalam satu hari ada 24 jam. Kamu apain waktu itu? Kamu duduk pegang HP, scroll TikTok, scroll IG, scroll strike video. Kamu tanpa terasa kamu bisa habiskan berjam-jam loh. Coba dedikasikan waktumu sama Tuhan. Minimal 1 hari 2 jam. Jangan minta apa-apa sama Tuhan. Selama ini memang doa harus minta, tidak apa-apa. Tapi masuk lebih ke dalam lagi, kedalaman hati Tuhan. Datang sama Tuhan, nggak pingin apa-apa, hanya pingin kenal hatinya Tuhan. Matiin handphonemu, masuk kamarmu, dan mulai sembah Tuhan. Breathe upon me, Spirit of the Lord. Engkau mulai tutup matamu, tak ajarin ya, tutup matamu, mulai tutup matamu. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. Matanya. Ketika tadi tutup mata, kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Betul apa enggak? Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan itu lupa dengan dirinya sendiri. Pusat dari penyembahan adalah pribadi Tuhan. Pusat dari penyembahan adalah pengagungan terhadap Raja yang Maha Mulia itu. Ketika engkau nyembah Tuhan, engkau lupa dengan dirimu sendiri. Engkau hanya fokus pada pribadi Tuhan, engkau gak pingin yang lain. Seperti tadi kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu bahwa kamu duduk di sini loh. Kamu nikmatin, dibawa masuk sampai kedalaman dengan hati Tuhan. Di perjanjian lama ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di pelataran orang masih sibuk dengan dosanya, dengan pelanggarannya. Ruang kudus mulai sibuk dengan firman Tuhan. Tapi di ruang maha kudus dia gak pingin apa-apa, dia hanya berdiam, dengerin Tuhan ngomong. Dan orang jarang masuk di area sini. Kalau kehidupanmu masuk ke dalam level sini, pelayananmu berubah. Seperti di Amsal pasal yang ke-18 ayat 4, perkataan orang itu seperti air yang dalam, punya power, punya otoritas. Kalau hidupmu ingin mengalami pengurapan yang berbeda, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Engkau gak pingin apa-apanya, pingin kenal hati Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Sedang Marta sibuk melakukan ini, melakukan itu. Sedang Bapak Ibu kita sedang kali hadapi masalah persoalan kan. Ketika menghadapi persoalan dan masalah, kita sibuk mencari jalan keluar masing-masing kan. Pakai kekuatan kita sendiri kan. Harusnya ketika kita dalam kondisi terjepit, duduk diam dalam hadirat, pingin dengerin apa yang Tuhan mau. Bayangkan kalau engkau memulai tahun ini dengan seperti ini, diam dalam hadirat Tuhan dan engkau sembah Dia.
Waktu engkau duduk diam, tutup mata. Sekarang tutup matamu. Tak ajarin ini. Tutup matamu semua. Sekarang bukanya. Waktu kamu tutup mata, pikiranmu bisa mengembara kemana-mana. Betul apa enggak? Tubuhmu, fisikmu bisa di sini, atau nanti tubuh fisikmu bisa duduk di kamar doamu, tapi pikiranmu melayang-layang ke Singapura, ke Cikampek, ke Sukabumi, ke Puncak, pingin makan sate dan lain sebagainya. Dan dibutuhkan setiap hari masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Engkau perlu duduk diam di dalam hadiratnya. Ketika engkau duduk diam dalam hadiratnya terus setiap hari, engkau bisa mengendalikan pikiranmu yang melayang kemana-mana tadi. Cari bukunya Madam Jane Guyon, judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Atau bukunya Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit. Bagus sekali ngajarin bagaimana masuk kedalaman dimensi dengan Tuhan. Ketika kita terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan tadi, engkau terbiasa mengendalikan dirimu tanpa kamu sadari. Engkau bisa mengendalikan emosimu, pikiranmu, kemauan dagingmu, hawa nafsu, bisa terkendali loh. Engkau menjadi orang yang tenang hadapin masalah dan persoalan. Karena apa? Terbiasa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, diperlakukan buruk, difitnah, dituduh, kamu hanya bisa senyum saja. Tidak apa-apa. Untuk sampai ke sana, engkau perlu masuk ke kedalaman hati Tuhan. Tidak semua orang mau, sebenarnya semua orang bisa. Ini dibutuhkan komitmen setiap hari. Saya sudah lakukan bertahun-tahun. Ketika engkau melakukannya kelihatannya sama saja, nggak ada perbedaan antara. Tapi ketika engkau mulai melayani, ketika engkau ngadapin masalah, ketika engkau ngadapin persoalan, manifestasi karakter Tuhan itu yang keluar melalui hidupmu. Tahu nggak, karakter kita yang asli akan keluar waktu kita ngadapin masalah dan persoalan kok. Di sini kan kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah semuanya, baik-baik semuanya, orangnya luar biasa semuanya. Tapi aslinya kamu akan ketahuan dan kelihatan ketika engkau menghadapi tantangan, himpitan dan persoalan. Justru ketika engkau bergaul dengan Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, engkau bisa tenang, engkau bisa menikmati hadirat itu, engkau bisa penuh dengan pengendalian diri dan penguasaan diri. Kalau kamu lakukan ini setiap hari sepanjang 2024, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau akan didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Untuk kita bisa mengerti isi hati pasangan, hidup kita dibutuhkan kita ngobrol cerita bareng, dengerin apa yang dia mau, dengerin apa yang dia inginkan, ngerti apa yang dia mau, ngerti apa yang dia inginkan. Dibutuhkan waktu. Saya pikir dulu saya pacaran udah 4 tahun, terus kita memutuskan sangjitan dan menikah dan lain sebagainya. Ruwet kan itu acara itu kan. Terus saya menikah, saya pikir saya udah kenal istri saya kenal saya. Enggak, ternyata 6 tahun pernikahan kita isinya horor. Ya nggak ribut besar, tapi konyol menurut saya. Hal yang nggak esensial, nggak ada hal yang penting diributin, nggak ada guna sama sekali. Setelah kita perjalanan 6 tahun sampai hari ini kita nggak pernah ribut, kita mesra setiap hari. Karena apa? Belajar ngerti. Dengerin suami dan istri. Jangan gegeran dan berantem kok, meski belajar ngalah. Belajar ngomong I'm sorry, kan yang latihan nih sekarang. I'm sorry gitu. Saya minta maaf, bilang. Ini buat orang yang egois susah ngomong kayak begini nih. Buat orang yang keras kepala nih, belagu-belagu yang sombong-sombong ini susah lo ngomong minta maaf. Tahu nggak? Bisa tanyain istri saya di sini. Setiap ada problem dan masalah saya pertama kali minta maaf. Saya peluk dia, saya masih banyak kekurangan. Kamu harapkan saya seperti Yesus, tapi kamu lihat di depanmu seperti Yudas. Saya perlu dirubah Tuhan. Saya perlu berubah. Dan saya peluk dia, I'm sorry. Saya ingin diubahkan. Dan tambah hari tambah mesra.
dibutuhkan waktu yang lama untuk ngerti isi pasangan kita, isi hatinya, kemauannya. Sama Tuhan juga begitu. Kamu jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi kamu gak meluangkan waktu sama Tuhan, kamu cuek, kamu pikir ibadah seperti ini kamu sudah cukup. Kamu waktu ibadah seperti kamu menerima sesuatu, tapi waktu kamu nyembah, kamu memberikan sesuatu sama Tuhan. Beri hidupmu, pikiranmu, perasaanmu dedikasikan untuk diam dalam hadiratnya. Nyembah, diam, taklukkan pikiranmu, perasaanmu ke dalam hadirat Tuhan. Engkau akan lihat hidupmu akan berubah. Agak panjang sedikit khotbahnya, enggak apa-apa kan? Akhir tahun kok. Saya ingin melihat orang-orang di tempat ini menjadi orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Nanti kekristenanmu dewasa. Engkau ngerti firman bukannya di kepala, tapi kamu hidupi, kamu lakukan. Engkau melayani bukannya sekedar melayani dengan skill, tapi kamu melayani dengan urapan, kuasa, dan otoritas. Dampaknya powerful. Saya mau ceritakan siapa saya, dari mana saya. Saya ini orang Jawa Tulen asli. Saya tinggal di desa, di kampung. Kalau di zoom lewat Google Map perlu banyak kali baru ketahuan di mana saya berasal. Di Malang, di bawah kaki Gunung Kawi. Tahu nggak anaknya siapa saya? Anak yang penjual pisang. Orang sederhana, bukan siapa-siapa. Artinya orang nggak dipandang, nggak punya modal untuk menyombongkan diri. Mau penjual pisang menyombongkan diri, mau dia lempar kulit pisang. Tapi ketika saya komitmen, saya percaya Tuhan, saya mau dedikasikan hidup saya sama Tuhan. Sejak saya percaya Tuhan, tiap hari saya bergaul intim dengan Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan yang berbeda. Makanya khotbahnya agak keras, berbeda dengan pendeta lain kan. Amin. Seneng nggak? Katakan seneng gitu loh. Nyenengin pengkhotbahnya dikit nggak apa-apa dong. Saya mau jadi orang yang berbeda. Saya bangun keintiman dengan Tuhan tiap hari sampai hari ini. Saya komunikasi setiap hari. Lagi nyetir, bahkan saya lagi duduk manis di toilet pun saya baca Alkitab, saya renungkan firman. Daripada mikir yang enggak, ngapain? Saya habiskan ngobrol, bahasa roh dan lain sebagainya. Saya lakukan. Terutama saya puasa. Kita udah puasa, udah berapa bulan terakhir di puasa terus. Saya ingin punya kedalaman keintiman dengan Tuhan. Ketika saya memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yang di dalam saya ini udah diubah. Ponakan saya ini menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Semua ponakan menikmatin Tuhan melalui hidup kita ya. Saudara-saudara menikmatin Tuhan, hidupmu juga harus ngalami yang sama. Coba, kalau suamimu sering komplain, istrimu sering komplain, kamu koreksi diri loh. Harusnya kamu semakin diubahkan menjadi orang yang diubahkan dalam hadirat Tuhan. Hanya engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, baru engkau akan diubahkan. Amin. Miliki seperti ini setiap hari. Kita mau selesai benar-benar ini sekarang. Kelihatannya mukanya udah pada lapar semua. Bangkit berdiri sama-sama. Diberkati apa enggak nih? Makan sesuatu apa enggak? Saya mau berdoa. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. Tutup matamu dan nikmatin penyembahan. As I lift my hand in surrender. Jesus.
adore your holy name. Breathe upon me. Breathe upon me. Breath of God. Breathe upon me. Spirit of the Lord. Tanganmu dua-dua. Tutup matamu dan konsentrasi sama Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus, penuhi aku, urapi aku, jamah aku. Roh Kudus, hadirlah, lawat aku. Aku mau memulai tahun yang baru bersama Engkau. Aku mau tanggalkan manusia lamaku. Mulai hari ini aku mau jalan sama Engkau. Sekarang jamah aku. Nikmati hadiratnya. Ake kurawashi meto. Tuhan, aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Sekarang Tuhan, setiap bangku dilawat Tuhan. Sekarang aku berdoa Tuhan, pengurapan-Mu mengalir. Sekarang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Nikmati hadirat. Tuhan bergerak dalam pengurapan-Mu. Buat sesuatu yang spesial sebelum melalui perjalanan yang baru bersama-Mu Tuhan. Kami ingin berjalan bersama-Mu sepanjang 2024. Kareboko honobo sheke mebeke nebedebeke. Shame kurobodo bokona. Tuhan, sertai kami, urapi kami. Dari setiap orang dalam ruangan ini tidak ada satupun yang tidak disertai Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkatin Tuhan. Tidak ada satupun tanpa pengurapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Dan aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini termaterai dengan darah domba firman yang Kamu sampaikan. Mereka berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Berjalan dalam urapan satu berurapan yang lain. Hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Dalam nama Yesus, dan Hamba-Mu berdoa menyerahkan sepanjang tahun depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Aku percaya hikmat, wahyu, dan pengertian melimpah-limpah mengalir dalam nama Yesus. Sekarang buka matanya. Ada orang yang merasakan sesuatu dalam tangannya, mungkin tubuhnya. Engkau mengalami sesuatu. Angkat tangannya yang mengalami sesuatu. Yang lain sini ada nggak? Ada nggak? Saya mau doain, silakan maju ke depan, saya mau doain. Maya, kamu sini Maya, doain.
Kamu ngerasakan dalam tubuhmu seperti yang bergetar. Sini. Situ Pak. Sini. Tutup matanya, Pak. Agar apa? Situ. Saya mau berdoa, ada orang yang dari awal menyembah tadi merasakan sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Sini ya. I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. Tuhan, aku berdoa setiap orang yang di depan ini, Tuhan. Aku butuh urapan yang spesial. Aku butuh pengurapan yang spesial. Yang di depan ini, Tuhan. And I exalt your holy name. And Tuhan, aku berdoa. Nih lihat nih orang yang haus dan lapar ini. Sebelum aku tebang tangan, aku berdoa spesial urapan. Jesus, semakin kuat aku berdoa. Now, Jesus, go. Jesus name, in Jesus name, in Jesus. Nah, kuat urapan dalam nama Yesus. Go. Jesus. Jesus name. Hadiratmu mengalir dulu. Jesus name. Jesus name. Ada urapan mengalir dari ujung rambut. Inamo shekere begitu. Tuhan, urapanmu mengalir dari ujung rambut sampai telapak. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati ibu ini. Urapan yang spesial sekarang semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Jesus. Jesus. Jesus Tuhan. Penuhi dengan berkati urapanmu. Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Now, Jesus. Tuhan berkati Bapak ini. Urapan-Mu semakin kuat mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Now in Jesus name. Ini. Angkat, buka tangan. Tuhan, pengurapan-Mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki sekarang. Hadirat-Mu turun. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Hadirat itu turun semakin kuat. Go. Tuhan, berkat-Mu, berkat-Mu, berkat-Mu mengalir. Berkat-Mu mengalir in Jesus name. Roh Kudus, pengurapan-Mu mengalir dari ujung rambut. Kuatkan, pulihkan dalam hadirat. Pulihkan dalam hadirat. Dalam nama. Dalam nama. Amin. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, oh Zion. Angkat tanganmu dua-dua. I just want to praise you and live
aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, di deretan ini tanpa terkecuali orang dilawat Tuhan, dijamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati ini orang-orang ini. Dalam nama Yesus, berkat-Mu berkelimpahan, anugerah-Mu. Jesus name. Jesus name. Tuhan, semakin kuat pagar. In Jesus name. Go. Urapan. Aku berdoa ada urapan nilai. Go. Eko poko rabe BBTB. Terus semakin kuat urapan mengalir dari dalam. Dalam nama Yesus, berkat-Mu berkelimpahan, berkat-Mu berkelimpahan. Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Jesus name, in Jesus name, Jesus name. Orang ini haus dan lapar akan Tuhan di zaman Jesus. And I exalt your Lord. Berkati Bapak ini dalam nama Yesus. Anugerah-Mu dalam nama berlimpah. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Thank you.